Pada video tutorial kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi jaringan. Kali ini kita menggunakan software GNS3. Sebagai langkah persiapan kita download dulu softwarenya. Ada di gns3.com/software/download. Kemudian di situ nanti teman-teman ketemu dengan tampilan seperti ini. Bisa pilih sesuai dengan platform operating sistemnya. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka nanti kita pakai yang Windows. Tapi sebelumnya kalau teman-teman mau download langsung dari site-nya GNS3, teman-teman harus punya akun. Jadi pertama kali kita download, biasanya ketika kita klik download diminta untuk login atau create account. Teman-teman bikin saja, enggak apa-apa. Selain itu nanti kita butuh beberapa file lagi yang lumayan enggak terlalu besar seperti GNS3 juga sih, tapi ya bisa lumayan lah kalau kita menggunakan kuotanya handphone. Oke, softwarenya sudah terdownload. Sekarang kita coba install. Tinggal next, kemudian ya agree, GNS3, pilih next, desktop iya, kemudian VM kita coba install sama web client. Gak ada salahnya kita install semua. Next, destination foldernya, karena kapasitas drive C saya kecil, saya pindahkan ke D. Kalau teman-teman misalkan laptopnya punya space yang besar, biarkan saja di drive C. Kebetulan drive C saya cuma 128 GB, jadi sementara saya pindah ke D. Next, kemudian please select GNS3 VM type. Kita menggunakan saya sudah terbiasa menggunakan VirtualBox, jadi saya pakai VirtualBox. Ditunggu, dia prosesnya mungkin agak lama, beda komputer nanti mungkin prosesnya juga lamanya beda. Sambil nunggu proses instalasi selesai, sedikit saya jelaskan bahwa nanti kita menggunakan router di posisi tengah. Jadi dari PC terhubung ke router, kemudian dari router terhubung ke cloud. Router sendiri nanti kita menggunakan operating system Mikrotik. Jadi kita butuh download dulu saja router OS dalam bentuk file CHR. Kenapa harus CHR? Karena CHR ini free, jadi dia versinya gratis. Kita bisa pakai untuk proses pembelajaran atau simulasi. Kita download CHR Mikrotik download, nanti diarahkan ke halaman download. Kita pakai yang download arsip saja. Terserah teman-teman mau pakai yang rilis versi berapa. Saya coba yang versi 646.7. Teman-teman cari yang CHR, karena tadi kita menggunakan VirtualBox untuk virtual machine-nya. VirtualBox dia bisa di VHD sama VDI. Kita coba saja download. Ini ukurannya tidak terlalu besar, jadi teman-teman bisa coba, mungkin bisa VMDK, VHDX atau VDI. Saya coba yang VDI saja. Dia cuman berapa ya, 37 MB. Kita download. Sambil nunggu proses ini selesai, di GNS3 sendiri sebenarnya kita nanti bisa bikin environmentnya seolah-olah kita punya router Mikrotik beneran. Jadi teman-teman bisa seolah-olah kayak punya router Mikrotik yang ya lumayan harganya. Untuk yang 3 port saja yang kayak RB931 itu masih di kisaran 300.000. Jadi kalau mau belajar hanya untuk sekedar simulasi di rumah, ya kita bisa menggunakan CHR saja.
WinPCap iya, kita install juga. Finish. npcap iya, biarkan di standar settingan instalasinya, tinggal klik next install. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung di komen. Kalau saya bisa, saya coba jawab. Kalau nanti saya nggak bisa, ya kita belajar sama-sama, namanya juga masih proses belajar. Finish. Kita isi menggunakan email yang tadi kita pakai untuk login di websitenya JNS3. Dia biasanya subscribe untuk berita atau subscribe untuk apa, info-info dan sebagainya. Awalnya juga free license of kita pilih no, tidak punya uang sebanyak itu. Nah, di langkah terakhir ada pilihan untuk start JNS3, kita centang saja kemudian klik finish, biarkan JNS3 nya jalan. This problem failed because Qt platform plugin could not reinstall application may fix problem. Oke, ternyata masih ada problem. Next, kemudian ini JNS3 posisinya biarkan standar. Next, connection not successful. Next, firmware cannot be found. Firmware, oke. Firmware VirtualBox kita tadi kontak VirtualBox. Oke, VM name apa, kita biarkan dulu bikin kayak gini karena dia setupnya setup wizard. Kebetulan saya punya beberapa image Linux di PC. Kita finish. Oke, tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Dia project kosong. Ada error fix API. Nah, ini ada notifikasi errornya di mana. Kita coba, kita tutup dulu file, quit, kemudian kita coba buka JNS3 nya lagi. Saya juga baru kali ini coba JNS3 mulai dari proses install. Biasanya saya cari yang portable, tapi kali ini saya coba install. Nah, kalau kita buka dari awal sudah tidak ada log errornya. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat virtual image, membuat virtual machine pada aplikasi VirtualBox. Jadi coba kita buka VirtualBox. Untuk proses instalasi VirtualBox-nya sendiri teman-teman bisa lihat di link yang saya sediakan di atas. Kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Saya sudah sempat bikin virtual machine untuk Android. Saya coba hapus dulu, klik kanan, remove, delete all files, kemudian oke, kita coba bikin baru, klik new, kemudian masukkan di sini mikrotik, misalkan mikrotik 1, biar nanti ketika kita mau bikin beberapa virtual machine mikrotik bisa kita identifikasi. RAM-nya 64 MB cukup. Kemudian create virtual hard disk now. Kita pakai VHD yang tadi sudah kita download. Jadi use an existing virtual hard drive. Pilih yang menu choose a virtual hard disk file.
kemudian add, kita cari file CHR yang sudah kita download. Nah, ini yang tadi sempat kita download, yaitu file CHR versi 6.47. Klik open, choose create, kita tutup, kita balik lagi ke aplikasi GNS3 nya. Saya coba nanti menggambarkan, saya coba bikinkan layout. Teman-teman mungkin bisa nyoba hal yang sama. Yang pertama, sebelum kita bikin layout, kita masukkan image GNS3 nya di menu edit, preference, kemudian pilih yang VirtualBox. Ini VirtualBox GNS3 saya yang lama, saya hapus image mikrotiknya. Pilih new, kemudian di VM listnya biasanya langsung muncul image yang ada di VirtualBox kita. Pilih mikrotik 1 yang tadi kita sudah bikin, kemudian klik finish. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa network adapternya baru satu yang terdeteksi. Kita edit dulu, kita masukkan berapa jumlah networknya. Misal kita bikin 3, 1, 2, 3. Ya, ada 3 network. Ini dicentang nggak apa-apa. Kemudian di bagian general setting, simbol ini kita gunakan untuk mengubah icon sendiri ya. Standarnya iconnya seperti gambar PC, biar nanti dia kelihatan kayak router. Kita klik browse, kemudian di bagian classic kita pilih yang router. Nah, yang ini router, kemudian klik OK. Kalau sudah, kemudian ini console type-nya jangan lupa kita pakai telnet, biar nanti dia bisa di remote menggunakan aplikasi konsolnya. Kalau sudah, klik OK, apply, OK. Selanjutnya kita bikin layoutnya, kita masukkan routernya di router. Kita tunggu. Jadi nanti kita pakai satu buah router, satu buah cloud, kemudian satu buah PC untuk melakukan uji coba. Kita keluar, kita klik di browse all device. Nah, mikrotik kita masukkan. Kemudian kita tambahkan satu cloud. Cloud ini nanti kita jadikan seolah-olah dia adalah internet. Kemudian kita tambahkan Ethernet switch. Sebenarnya dari cloud langsung ke sini tidak masalah, tapi kita masukkan switch dulu. Kemudian dari mikrotik untuk proses pengujiannya kita menggunakan VPCS. Kalau sudah, kita sambung pakai add linknya. Dari cloud kita sambung ke switch, dari switch Ethernet 1 kita sambung ke ini berapa, port Ethernet 0, berarti Ether 1 nanti seolah-olah di Ether 1. Di Ethernet yang pertama kita sambung ke PC. Oke, untuk menampilkan port-port berapa yang terhubung, teman-teman bisa klik di bagian sini show interface label. Nah, di sini kelihatan bahwa dari cloud internet terhubung ke switch di E0 Ethernet 0, kemudian dari E1 nya switch terhubung ke E0 nya mikrotik, dari E1 nya mikrotik terhubung ke E0 nya PC. Kalau sudah, klik start, kemudian pilih yes. Kita biarkan ini sampai nyala hijau semua. Kalau sudah nyala hijau berarti dia kondisinya running. Nah, aplikasi yang tadi kita bikin, virtual machine yang tadi kita bikin di aplikasi VirtualBox, dia akan running, dia akan jalan. Kita tunggu. Oke, yang pertama saya sedikit jelaskan dulu topologinya nanti seperti apa.
Ini adalah topologi virtual yang kita bikin. Saya coba screenshot, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Oke, misalnya gini. Ini saya anggap adalah komputer kita. Ini adalah komputer kita. Nah, ini adalah komputer kita. Kemudian komputer kita punya dua interface fisik untuk network. Kalau kita pakai laptop, kebetulan saya pakai laptop, saya jelaskan saja posisi laptop saya. Jadi gini, saya punya dua interface. Interface yang pertama adalah interface WLAN, wireless LAN. Kebetulan koneksi internet saya menggunakan wireless LAN. Kemudian satu lagi interface untuk LAN. Ini standar interface bawaan dari laptop. Tapi ketika kita melakukan instalasi VirtualBox, biasanya akan ditambah satu lagi interface network yang virtual, yang kita sebut dengan nanti VirtualBox virtual Ethernet, bahasanya gitulah. Saya kasih nama dulu biar untuk teman-teman jelas. WLAN ini WLAN. Kemudian kita bikin yang ini adalah LAN. Kemudian yang ini adalah virtual LAN yang dibikin sama aplikasi VirtualBox. Oke. Dan virtual LAN ini sebenarnya kita bisa bikin banyak sekali. Di virtual LAN saya, di WLAN saya ini terhubung ke internet. Kebetulan saya terhubung ke modem pakai WLAN. Nah, saya anggap ini modem atau internet dari WLAN saya terhubung ke sini. Oke. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di mana tempat kita bikin simulasi tadi ada di dalam PC. Jadi gini, kita zoom, teman-teman lihat, ingat posisinya saja. Jadi dari cloud ini kita hubungkan nanti ke WLAN. Jadi cloudnya GNS3 ini kita hubungkan ke WLAN dengan menggunakan bridge. Jadi dari sini ke sini. Kemudian untuk sementara pengujiannya kita bisa menggunakan VPC ini. Tapi nanti kalau teman-teman mau setup pakai Winbox, karena biasanya kalau setup MikroTik kan menggunakan Winbox, untuk E1 atau E2 yang terhubung ke PC ini bisa kita bridge juga ke virtual LAN. Jadi ke virtual LAN bawaannya VirtualBox itu kita bisa bridge dari sini, kita bridge ke sini. Tapi sementara di percobaan pertama kita menggunakan PC1 dulu, menggunakan konsol untuk proses pengujiannya. Untuk konfigurasi MikroTiknya juga kita menggunakan konsol. Dan jadi nanti di percobaan kedua kita coba untuk E2, karena tadi kita kan bikin 3 port, E0, E1 dan E2. E2 nya kita sambung ke virtual LAN untuk coba menggunakan Winbox. Oke, dari sini mungkin teman-teman agak sedikit bingung, nanti bisa tanya di kolom komentar. Jadi intinya adalah gini, dari MikroTik ini kan terhubung ke cloud, ini seolah-olah internet, dan dari cloud ini
kita bikin cloudnya terhubung ke WLAN, sehingga cloud ini benar-benar connect ke internet, sehingga nanti mikrotik kita bisa benar-benar terhubung ke internet. Caranya misal dengan cara ping ke gateway atau ping ke Google, ping ke yang lain bisa. Oke, saya kembali ke aplikasi GNS3. Bagaimana caranya kita setting cloud? Kita klik di cloudnya dulu, klik kanan, klik configure, kemudian show special Ethernet interface. Untuk cloudnya kita hubungkan ke WiFi karena WiFi saya terhubung ke internet. Kemudian klik add. Ethernetnya kita hapus, enggak apa-apa. Kalau bisa, kalau enggak bisa enggak masalah. Jadi dari cloud kita hubungkan Ethernetnya ke WiFi. Kalau sudah, klik apply. Cannot modify a cloud that is already connected. Kita matikan dulu. Kita stop all. Kabelnya kita hapus dulu kalau nggak bisa. Jadi kabel ini kita hapus dulu. Dari cloud kita klik kanan cloudnya, kita configure. Ethernetnya kita delete. Kemudian kita cek show special Ethernet interface, kita pilih WiFi, kita pilih add. Kalau teman-teman sumber internetnya menggunakan LAN, berarti nanti teman-teman pakai Ethernet. Jadi Ethernet kemudian di add kayak yang tadi. Kalau sudah di apply, kemudian oke, kita sambung lagi dari cloud WiFi ke Ethernet 0. Kenapa ini WiFi kok bisa nyambung ke switch? Ya, kita ibaratkan saja ini sebenarnya jalurnya lah. Kalau sudah, kita start. Oke, sambil nunggu dia berjalan, teman-teman masuk dulu di pengaturan network, klik kanan di network, open network and internet security setting, kemudian pilih di bagian Ethernet change adapter option, kemudian di bagian WiFi wireless yang tadi kita connect, klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, ini yang paling penting, kita bridging, kita sharing internet yang ada di wireless ini, di WiFi laptop kita, di sharing kemana? Kita sharing ke virtual box host only. .137. Oke. Oh, sorry, ada sedikit yang keliru tadi. Jadi dari ini kita delete dulu, kita stop dulu, kita delete dulu. Di cloudnya tadi kita bukan menggunakan WiFi, tapi kita menggunakan virtual box saja. Atau kalau misalkan teman-teman pakai WiFi, berarti langkah yang ini tadi, langkah yang sharing tadi, ini sebenarnya kita tidak pakai, tidak apa-apa. Jadi langkah ini kita batalkan. Kemudian dari cloud ini kita sambung langsung ke sini. Ini sebenarnya secara teori sudah bisa. Nah, kenapa? Karena cloudnya nyambung ke WiFi. Tapi kalau mau lebih simple, berarti nanti kita pakai virtual box sebenarnya. Virtual box yang ini host only network. Jadi dari sini internetnya dikirim ke sini, dari virtual box host only ini internetnya nanti dikirim ke cloud, seolah-olah gitu. Kemudian kalau cloudnya sudah on, mikrotiknya sudah on, kita setting mikrotiknya dulu. Karena kita tidak pakai Winbox, maka cara nyetingnya ya kita pakai konsol. Klik kanan, pilih konsol, kita tunggu. Nah, operating system kita adalah mikrotik router OS, dimana standarnya untuk mikrotik sendiri itu usernya admin, kemudian passwordnya kosong. Jadi passwordnya kita nggak pakai. Jadi nanti kalau ada prompt username sama password, Anda tinggal klik username-nya, masukkan ketikan admin, passwordnya kita klik kosong, nggak usah diketik apa-apa. Itu error, kita cek dulu. A link connection to Ethernet, please remove it first, cannot modify a cloud that is already connected. Oh, ini yang tadi. Oke, kita tunggu. Nah, ketika dia tidak jalan kayak gini,
kita buka Winbox-nya, kita buka VirtualBox-nya, kita cek apakah mesinnya running. Nah, ternyata dia powered off. Biasanya ketika dia powered off, yang bermasalah kita klik menu setting, yang bermasalah adalah versionnya. Dia mintanya yang unknown 64 bit. Oke. Kemudian kita start. Apakah nanti dia bisa jalan? Kita tunggu saja. Yang penting MikroTik di VirtualBox-nya ini jalan. Jadi JNS3 ini nanti akan jalankan mesin-mesin yang kita bikin di VirtualBox sebenarnya. Kita tunggu sampai MikroTik VirtualBox kita itu ada loginnya. Biasanya nanti kalau sudah seperti ini, biasanya dia sudah berhasil. Tinggal kita running lagi yang sini, kita klik reconnect. Kalau dia masih belum bisa connect, kita klik di MikroTik, kita stop, kemudian kita run lagi, kita start. Kita tunggu. Ini kita tutup dulu, enggak apa-apa, kita tutup. Kemudian nanti konsolnya kita buka lagi. Sambil tetap kita mantau ini untuk memastikan bahwa MikroTik CHR dari virtual yang kita bikin tadi jalan. Nah, kita klik kanan, kita klik di konsol. Pastikan ketika di konsol ada login MikroTiknya. Ini menunjukkan bahwa mesin kita sudah berjalan. MikroTik login, masukkan admin, enter. Untuk password langsung di enter. Do you want to see? Terlalu panjang, nanti pilih N. MikroTik kita kondisinya adalah no default configuration, artinya zero configuration, tidak ada konfigurasi sama sekali. Langkah pertama kita adalah mengatur IP address yang di E1. Kita cek dulu interface MikroTik kita itu ada berapa. Caranya di sini, interface print. Nah, kita punya 3 interface, Ether 1, Ether 2 dan Ether 3, sehingga otomatis Ether 1 adalah yang E0 ini. Ether 1 adalah E0 yang terhubung ke cloud, dan Ether 2 adalah E1 yang terhubung ke PC. Kita cek apakah sudah ada IP address yang terdaftar atau ada IP address yang masuk. Caranya ketik IP address print. Nah, masih belum ada. Kita set dulu IP address untuk Ether 1. Berapa IP addressnya? Kita cek di network tadi, berapa IP address untuk wireless kita. Details. Nah, saya menggunakan ini 192.168.17.1. Ini gateway saya. 5 sudah kepakai, berarti nanti kita harus pakai IP yang 192.168.17.xxx. Oke, gateway-nya tetap kita menggunakan 1, DNS-nya juga kita pakai belakangnya 1, hostnya 1. Balik lagi ke DNS, kita set untuk IP address Ether 1. Caranya IP address add, kemudian kalau teman-teman mau lihat opsinya tekan tab. Nah, di situ ada address, berapa addressnya, 192.168.17, saya bikin titik 100 misalkan, /24. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 1, enter. Sekarang kita cek lagi IP address-nya sudah masuk atau belum. IP address print Ether 1 sudah ada. Selanjutnya kita masukkan DNS. Kenapa? Ya karena MikroTik butuh DNS untuk berkomunikasi dengan internet. Cara masukkannya, ketikkan IP DNS, kemudian pilih set,
Yang pertama adalah server, kita bikin 192.168.17.1 seperti yang tadi. Kemudian allow remote request, pilih yes, di enter. Kita cek juga IP DNS print, kita cek DNS nya sudah masuk atau belum. Server sudah masuk, kemudian allow remote request nya sudah yes. Selanjutnya kita coba ping dulu, ping ke gateway-nya dulu. Gateway-nya tadi adalah 17.1.192.168.17.1. Kita coba ping, masih time out. Berarti ketika dia time out, kemungkinan nanti kita akan mengubah konfigurasi yang di cloud tadi. Cloud-nya kita bridge ke virtual host only. Oke. Atau kita coba root dulu. Kita cek routing di MikroTik-nya, IP route print. Di SD address-nya 0, gateway-nya ether 1. Sebenarnya sudah ada. Kita tambahkan untuk DSD address 00 itu menuju ke gateway 17.1 dulu. Berarti gini caranya, IP route add apa DSD address 0.0.0.0/0. Kemudian yang kita butuhkan selain DSD address adalah gateway. Gateway-nya lewat mana? Lewat ether 1 bisa, atau 192.168.17.1. Nah, ketika nanti kita mengubah jalur internetnya, misalkan IP address untuk internetnya bukan 17 titik lagi, maka route kita ganti, DNS kita ganti, dan address juga kita ganti. Kita coba ping lagi dulu ke gateway 192.168.17.1. Kalau dia masih gagal, berarti kesalahannya yang ada di sini tadi. Cloud kita tidak hubungkan ke WLAN, tapi kita lewatkan ke virtual host only dulu. Caranya kita hapus dulu kabelnya, kemudian kita klik kanan, kita configure wifi nya, kita delete, kita masukkan ke VirtualBox host only, kita add, apply, kita cek dulu. Kalau sudah, klik OK. Kemudian dari cloud kita sambungkan lagi ke ether 0. Karena dia menggunakan VirtualBox host only, maka di VirtualBox host only nya harus kita kasih akses internet. Kita akses internetnya ngambil dari sini, sehingga akses internet yang dari wifi kita share dulu ke virtual host only. Caranya klik kanan, properties, sharing, kita allow, kemudian yang sebelah sini kita pilih VirtualBox. Jadi koneksi dari wifi ini, internetnya kita share ke VirtualBox host only. Kalau sudah, klik OK, yes. Nah, langkah selanjutnya kita cek berapa IP address VirtualBox-nya. Kita cek di status, details. Nah, sekarang berubah, bukan 17.3 tapi 192.168.137.1. Ini nanti yang jadi gateway kita. Berarti yang ini tadi kita ubah, masuk lagi di GNS. Nah, kita set dulu, kita reset IP address di ether 1, IP address print, kita cek dulu. Nah, di ether 1 ini sudah ada. Kenapa sudah ada langsung 2 IP address? Bisa jadi karena DNS client, DHCP client yang ada di ether 1 sudah aktif, sehingga ketika di ether 1 itu dapat jaringan dari atasnya, dia akan langsung dapat IP address dari DHCP servernya, sehingga kita cukup menghapus IP address yang tadi kita bikin. IP address, kita pilih remove, number berapa. Nah, di situ ada flagnya, flag numbernya
Di bawah flag ini ada tanda pagar, kemudian ada angka. Di sini ada angka 0. Nah, ini yang kita hapus. Number 0. Kalau sudah, kita cek lagi IP address. Oke. Yang kedua, kita cek lagi di DNS. IP DNS print. Nah, untuk servernya kita hapus. Kenapa? Karena dynamic servernya sudah menggunakan 137.1. Atau bisa kita ubah seperti ini, IP DNS set server, kita bikin misalkan kita jadikan kita pakai IP address yang umum untuk DNS, yaitu 8888. Enter, kita cek lagi. Nah, servernya sudah berubah jadi 8.8.8.8. Selanjutnya kita cek di routing tadi, karena itu yang paling penting. IP route print, kita cek dulu 00 DST 0.0.0.0/0 itu artinya ketika kita mau ke semua IP, kita lewatnya mana. Nah, gateway yang benar adalah yang 137.1 yang tadi kita set yang kedua. Berarti route dengan nomor 1 yang ini kita hapus, route yang ini kita hapus. Caranya sama, pakai IP route, kemudian remove number berapa, 1, enter. Sekarang kita coba ping ke gateway, ping 192.168.137.1, enter. Nah, pingnya sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke Google, atau ping ke sini dulu, ping ke IP address DNS server. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke www.google.com. Nah, ini sudah berhasil. Ini menunjukkan bahwa mikrotik kita yang ada di sini ini sudah terhubung ke cloud. Tapi apakah PC kita itu sudah terhubung ke cloud atau ke mikrotik? Belum, karena kita belum set E1 sama sekali. Sekarang saatnya kita set Ethernet 1. Bagaimana caranya? Sama, kita cukup hanya menambahkan IP address saja. IP address at network network 192.168. Misal kita bikin 100.1/24 ether berapa, interface-nya ether 2, invalid value for argument network 92. Oh ya, ada yang salah. IP address at, bukan network, pakai address 192.168.100.1/24, interface-nya pakai ether 2. Sekarang kita cek, kita print IP address-nya. Ether 1 sudah punya IP, ether 2 sudah punya IP juga. Sekarang kita masuk lagi ke JNS, kita setting PC ini belum punya IP address. IP address-nya kita samakan dengan yang ini tadi, networknya. Kalau yang gateway-nya 100.1, maka nanti PC-nya kita bisa pakai 100.2. Klik kanan, kemudian konsol, muncul di sini. Kita ketik help untuk cari tahu bagaimana caranya masukkan IP address. Nah, kita pakai help. Kemudian di sini ada notifikasi IP argument option, configure CIP. Berarti kita ketik gini dulu. Kita mau tanya bagaimana cara nulisnya. Argumennya adalah kita ngetik IP spasi address spasi mask spasi gateway. Bagaimana caranya? Gini, IP addressnya kita masukkan 192.168.100.2 misalkan,
netmasknya kita pakai tadi /24 spasi, gateway-nya berapa, 192.168.100.1 yaitu alamat mikrotik ether 2 tadi. Kalau sudah di enter, checking for duplicate address. Nah, dia sudah masuk. Kemudian kita masukkan DNS. Kita lihat di help tadi ada enggak DNS. Caranya gini, DNS spasi IP, berarti kita masukkan DNS spasi berapa tadi IP DNS-nya, kita menggunakan IP address yang gateway ini saja, 192.168.100.1. DNS use for help, kita salah sintaks, IP DNS 192.168.100.1. Oh, caranya gitu ternyata. Sekarang kita coba ping ke gateway-nya 192.168.100.1. Nah, dia sudah sukses. Sekarang kita coba ping ke DNS server yang ada di internet. Request timeout. Nah, di sini kita sudah berhasil ping ke mikrotik, tapi masih gagal ke sini. Biasanya kesalahannya ada pada mikrotik. Jadi dia tidak punya akses dari E1 menuju ke E0, atau dalam artian tidak ada akses dari jaringan lokal ke jaringan internetnya. Atau kalau misalkan teman-teman pengen lebih mudah, kita aktifkan DHCP server di Ether 2. Jadi gini caranya, IP DHCP server, kemudian kita pilih setup DHCP server interface, select interface to run Ether 2. IP-nya kita bikin seperti itu, gateway-nya biarkan default, address to give out, alamat IP yang akan di list yang akan diberikan ke klien, ke PC, kita biarkan seperti itu, enter. Kemudian DNS server kita pilih 137.1, biarkan. List time-nya 10 menit, biarkan. Nah, kalau sudah, kita balik ke PC, IP DHCP, kita minta bantuan dulu, IP help. Nah, kita menggunakan IP DHCP, kita rilis dulu, berarti gini, IP DHCP main X. Sekarang ganti, kita renew DHCP-nya, IP DHCP min R. Kita tunggu. Nah, kita sudah dapat IP kita adalah ini. Kita cek dulu show IP. Kita sudah dapat DNS-nya 101 sama 1371, gateway-nya ini, IP address-nya kita ini. Sekarang kita coba ping ke gateway dulu. 100.1 berhasil. Apakah nanti ketika kita ping ke 88 gagal kayak tadi, ping ke alamat gateway-nya mikrotik dulu lah biar lebih enak. Ya, masih gagal, berarti benar konfigurasi yang salah ada di mikrotik. Biasanya di mana? Di firewall. IP firewall NAT, kita print. Nah, kayaknya di sini yang salah. Kita remove dulu, remove number 0, kemudian kita bikin kita add lagi chainnya src NAT, kemudian actionnya masquerade, out interface nya
ether1 strc addressnya biarkan kosong. Nah, benar, kesalahan ada pada firewall, jadi teman-teman bisa cek. Padahal harusnya tadi kan sudah ada, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga salah config. Biasa dalam percobaan, kadang percobaan pertama, kedua, ketiga kita berhasil, tapi di percobaan ketiga dan seterusnya mungkin gagal. Biasa. Ping ke 888 juga sudah bisa. Kita coba ping ke di DNS sekarang, ping ke www.google.com. sudah berhasil, dia resolve. Ada TTL, ada time, berarti sukses. Itu konfigurasi kita ketika menggunakan konsol. Bagaimana konfigurasi kita ketika menggunakan Winbox? Nah, skemanya agak sedikit kita ubah. Jadi atau kita tambahkan saja. Dari MikroTik ini E2-nya kita sambung ke sini. Jadi dari E2-nya MikroTik kita sambung entah ke sini, ke LAN atau ke virtual juga. Nah, kita coba di sini. Intinya adalah dari MikroTik yang E2-nya kita sambung ke interface fisik. Cara nyambungnya kita bisa pakai ini sebenarnya di Winbox. Di VirtualBox. Masuk di network setting, adapter 3-nya kita pakai internal network atau bisa pakai bridge-nya kemana, ke Ethernet bisa, atau bridge-nya ke wireless. Kita coba bridge ke wireless kalau sudah di OK. Nah, karena yang kita pakai adalah Ether 3, kita cek dulu. Ether 2 is empty. Kita configure networknya. Oke. Kita cek, biasanya kalau prosesnya konfigurasi yang ini tadi berhasil, kita cek pakai Winbox itu muncul. Nah, muncul di sini. Ini ada boardnya CHR, uptime-nya 6 menit, sama persis. Tinggal kita klik mau di MAC address atau di IP address, silahkan. Usernya kita menggunakan admin. Kalau sudah, kita klik connect. Nah, dari sini JNS3 kita yang kita set secara virtual tadi, MikroTik CHR-nya sudah bisa di remote menggunakan Winbox. Ini akan jauh lebih mudah. Interface-nya ada 3, kemudian IP address-nya Ether1 dan Ether2, kemudian DHCP servernya di Ether2 aktif, di DHCP client yang kita tadi ngambil dari internet sudah aktif, kemudian routingnya di IP routes juga sudah, firewallnya di NAT tadi juga sudah. Sebagai tutorial tambahan, kita coba konfigurasi dengan topologi yang sama, dengan model jaringan yang sama, tapi kali ini kita menggunakan Winbox. Jadi dari konfigurasi tadi yang sudah kita buat dan sukses, kita coba reset MikroTik-nya, kita start lagi jaringannya sambil kita tunggu. Jadi nanti gini, Ethernet 1 atau E0 ini tetap terhubung ke cloud, kemudian E1 tetap terhubung ke PC1, yang E2 seperti yang di akhir tadi dia kita bridge ke WiFi, sehingga ketika kita coba kita reset dulu aja, klik kanan, kemudian konsol, cek sudah running. Oke, sudah running. Di sini kita masuk dulu admin, password biarkan kosong, kita masuk ke sistem,
reset configuration, kemudian no defaultnya kita pilih yes. The dangerous reset anyway, tekan Y. Nanti mikrotiknya akan terreset, dia akan ngerestart dulu. Setelah dia login lagi, di sini nanti kita tutup dulu konsolnya. Jadi kita masuk lagi dari sini ke konsol. Mikrotiknya sudah kosong tanpa konfigurasi sama sekali. Kemudian nanti coba kita masuk menggunakan Winbox. Oke, tanpa nyentuh kita coba dulu buka Winbox. Jadi teman-teman juga butuh Winbox nanti. Kita cek di CHR. Kenapa di sini ada 137.102? Karena proses bridgingnya tadi kita menggunakan bridge ke wireless. Di wireless itu kan tadi di WiFi nya di setting network, di bagian WiFi kita share internetnya ke virtual host only adapter. Itu yang bikin IP nya dapat. Setelah mikrotik terreset semua, yang pertama kali kita lakukan adalah mendapatkan IP address di Ether 1. Caranya klik di IP, pilih DHCP client, Ether 1, iya. Kemudian setelah Ether 1 dapat IP, kita cek DNS nya di IP DNS, pastikan allow remote request-nya kita centang. Untuk server kita bisa masukkan sama seperti tadi 8.8.8.8. Kemudian kita cek IP roots-nya, IP roots. Pastikan baris yang ini 0000 ini ada dan dia statusnya reach. Kalau sudah, kita coba cek mikrotiknya sudah terhubung ke internet atau belum dengan cara ping spasi misal alamat DNS kita tadi 84 kali, enter. Dia sudah terhubung ke internet, tinggal kita konfigurasi di Ether 2 yang terhubung ke PC ini. Caranya sama, bagaimana? Masuk lagi ke Winbox, kemudian kita tambahkan dulu IP address untuk Ether 2. Kali ini kita coba menggunakan IP yang berbeda dari cara yang pertama tadi. Misal kita pakai 192.168.200.1/24. Interface-nya kita pakai Ether 2. Kalau sudah, diklik apply, kemudian OK. Selanjutnya kita masuk lagi ke IP, klik di DHCP server. Di DHCP server kita klik DHCP setup. Ini adalah interface yang kita pakai, yang kita set aktif DHCP servernya, yaitu Ether 2. Kemudian next, biarkan seperti itu. Gateway-nya 200.1. Next, ini address to give out yang saya bilang tadi, IP yang akan di list ke klien, biarkan standar. Next, DNS servernya biarkan juga seperti itu. Kalau sudah, next. List time 10 menit, biarkan. Next. Terakhir klik OK. Jika dia warnanya sudah hitam kayak gini, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Tapi kalau nanti ada warna biru, ada kemungkinan gagal. Biasanya kalau warna biru atau merah itu ada kesalahan di penyambungan kabel atau kesalahan pada interface, apa ya istilahnya, dia jadi slave tapi dia dikasih DHCP server, dia tidak mau. Nah, kita bahas di tutorial yang lain. DHCP server pada mikrotik sudah jalan. Sekarang kita cek lagi ke di aplikasi GNS-nya. Di PC ini kita masuk ke konsol lagi. Klik kanan, klik konsol. Kita tunggu. Nah, kalau teman-teman masih ingat, bisa untuk melakukan reset atau release IP address. Atau kalau lupa bisa perintah help, kemudian di sini IP, kita help lagi IP spasi, kasih tanda tanya, enter.
Nah, untuk rilis IP address, biar kita dapat IP address baru, perintahnya pakai IP spasi DHCP spasi /x. IP spasi DHCP spasi -x. Nah, untuk renew DHCP, untuk mendapatkan IP dari DHCP servernya Mikrotik, kita pakai yang -r. IP DHCP spasi -r. Kita tunggu sampai dapat IP address. Nah, kita cek dulu IP addressnya, show spasi IP. Oke, dia dapat. Sekarang kita coba ping ke gateway dulu, 192.168.200.1. Enter. Replay. Nah, cara pengujiannya kita nanti naik bertingkat, dari gateway kita naik ke DNS, baru setelah itu ke DNS yang ada di internet, ke 88 tadi, atau ke www.google.com. Jadi kita naik bertingkat. Kita coba ping ke sini. Ini adalah IP address yang virtual host only adapter tadi. Pastikan ini sukses. Nah, ketika dia gagal, berarti kita balik lagi ke Winbox. Ada satu langkah yang tadi kurang, yaitu di bagian IP, firewall, kemudian kita masuk di NAT. Kita tambahkan filter baru, add, chainnya src NAT, kemudian out interface-nya kita pilih, bukan yang atas, out interface kita pilih ether 1, kemudian di tab actionnya kita pilih masquerade, apply. Oke, kita coba ping lagi dari sini, dari konsol. Ping spasi, belum aktif. Ping spasi 192.168.137.1. Oke, dia sudah replay. Kemudian kita coba ping ke 8888. Dia juga sudah replay. Sukses. Tinggal kita cek ping ke www.google.com. Ya, sudah. Berarti konfigurasi kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, GNS-nya kita menggunakan konsol, yaitu klik kanan konsol, atau cara yang kedua, networknya kita bridge ke jaringan fisik yang ada di laptop atau PC kita, sehingga kita nanti bisa memanfaatkan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi Mikrotik CHR-nya. Nah, sama. Saya juga belum menguji apakah di GNS3 ini untuk VPC bawaan ada menu untuk browsing. Mungkin di tutorial selanjutnya saya akan coba cari, saya coba akan menyajikan itu kalau ada. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita terpaksa harus bikin virtual image lagi di VirtualBox. Kita bikin image mesin pakai Windows, bisa mungkin pakai Linux yang berbasis GUI, yang berbasis grafis, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi konfigurasinya kita nanti lewat sana. Sekian tutorial di video kali ini. Kita sambung lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.